Malam yang sunyi di Munich, Jerman. Kabut tipis menyelimuti jalanan kota, sementara cahaya lampu jalan memantul lembut di trotoar basah. Seorang petugas kebersihan tua melangkah tenang, menyeret alat pelnya di belakang. Di tangannya, sebotol pembersih, dan di balik seragam lusuhnya, tersembunyi rahasia mematikan. Ia melintasi pos keamanan. Para penjaga hanya mengangguk, tidak menyadari bahwa senyuman yang dilemparkan pria itu adalah senyum terakhir yang akan mereka lihat malam ini. Tapi malam itu, ia bukan hanya pembawa sapu dan ember. Dari balik seragamnya, ia mengeluarkan pistol berperedam. Gerakannya halus, nyaris seperti koreografi. Dalam sekejap, kekacauan meledak. Tembakan presisi mematikan. Satu ke dada, satunya lagi ke leher. Tak satu pun penjaga sempat berteriak. Semuanya runtuh, seperti kartu domino yang ditabrak badai. Target utamanya, Manfred Fest, politisi ambisius sayap kanan, dieksekusi tanpa ampun. Tembakan di kepala, lurus, bersih tanpa ragu. Tapi satu orang dibiarkan hidup, Elias, anak Manfred. Ditembak di kaki, darahnya membanjiri lantai. Wajahnya meringis, matanya tak percaya. Tapi kenapa dibiarkan hidup? Apakah ia bagian dari pesan, atau hanya saksi yang sengaja disisakan? Dan saat pria tua itu melepas masker, rahasia terbongkar. Ia bukan siapa-siapa. Ia adalah legenda, sang hantu dalam dunia pembunuhan bayaran. The Jackal. Sambil berjalan santai meninggalkan tempat itu, ia menyeka darah dari sepatunya, membuka pintu belakang gedung, dan menghilang ke dalam malam, menyatu kembali dengan kegelapan. Keesokan paginya, kabar kematian Manfred Fest belum tersiar ke publik. Tapi, The Jackal belum selesai. Di sebuah apartemen sederhana di seberang rumah sakit, ia telah bersiap. Dari balik jendela, teleskop besar mengarah lurus ke pintu utama rumah sakit. Di bawah, dunia berjalan seperti biasa. Perawat hilir mudik, mobil lalu lalang, dan orang-orang berlalu tanpa tahu bahwa satu peluru akan segera mengubah segalanya. The Jackal duduk tenang. Tangan kirinya memegang cangkir teh yang masih mengepul. Tangan kanannya menyentuh perlahan senampan modifikasi, hasil karya Norman Stokes. Senapan itu bukan sekedar senjata, ia bagian dari dirinya. Tak lama kemudian, sebuah sedan hitam berhenti. Dari dalamnya, Manfred Fest keluar dengan wajah lelah. Matanya sembab karena putranya terluka. Ia dikawal 2 pengawal bersenjata, tapi itu tak mengubah apapun. The Jackal mengambil nafas dalam. Detak jantungnya melambat. Ia membidik, menunggu momen sempurna. Dan ketika Manfred melangkah ke dalam jangkauan, dor! 1 tembakan, 1 peluru. Manfred ambruk, dunia berhenti sesaat. Darah membasahi jas mahalnya. Para pengawal menjerit, menarik senjata, berusaha mencari sumber tembakan. Tapi The Jackal tidak panik. Ia mulai membongkar senapannya dengan ketelitian surgawi. Satu persatu bagian senjata kembali ke bentuk koper bisnis. Dalam waktu kurang dari 90 detik, ia sudah bersih. Tidak ada sidik jari, tidak ada jejak. Ia mengambil topi, membuka pintu apartemen, menjalani menyusuri lorong dan meneruni tangga darurat. Di luar, sirena meraung, tapi pria itu sudah menghilang,
menyusup kembali ke keramaian Munich. Sementara itu, jauh di London, seorang wanita memperhatikan layar komputernya dengan serius. Bianca Pullman, agen MI6, tengah mengamati pola. Pembunuhan ini terlalu bersih, terlalu rapi. Ia tahu, hanya ada satu orang di dunia yang mampu menembak sejauh itu, dengan presisi sempurna, lalu menghilang tanpa jejak. Bianca bergumam pelan, "The Jackal." Dan perburuan pun dimulai. Jauh dari hiruk-pikuk pembunuhan di Munich dan ketegangan di London, sebuah villa indah berdiri di pesisir Spanyol. Laut membentang tenang di kejauhan. Angin semilir menerpa kebun zaitun. Dan di sana, dalam rumah mewah bercat putih itu, seorang pria tengah menyuapi anak bayinya. Nama pria itu Charles, atau itulah yang diketahui istrinya, Nuria. Ia adalah suami yang tampak ideal, perhatian, penyayang, dan bekerja keras. Setidaknya itulah yang Nuria lihat. Tapi di balik senyuman lembut dan tatapan ayah penyayang itu, bersembunyi masa lalu berdarah dan identitas yang sangat dijaga. The Jackal. Setiap hari, Charles berangkat dengan koper hitamnya. Katanya, ia adalah konsultan keuangan. Ia sering bepergian, sering mendadak, dan selalu kembali tanpa banyak cerita. Nuria tak pernah curiga, tidak sampai hari itu. Saat sedang membereskan lemari pakaian, Nuria menemukan sesuatu yang janggal. Sebuah berangkas kecil tersembunyi di balik cermin. Ia menunggu saat Charles pergi, dan bersama adiknya mencoba membukanya. Setelah beberapa kali gagal menebak kode, mereka menemukan dokumen pembelian berangkas itu. Di sana, tertera alamat pengirim yang bukan berasal dari Spanyol, melainkan London. Kecurigaan mulai tumbuh, dan pada malam yang sama, Charles menerima sebuah pesan terenkripsi dari kliennya. Pesan yang membuat wajahnya berubah tegang. Pembayaran ditolak. Klien menolak menyelesaikan sisa transfer. The Jackal menatap layar lama. Rahang mengeras, napas dalam. Ia baru saja membunuh seorang politisi penting. Dan sekarang, bayaran tidak dikirim. Dunia yang ia jalani memang tanpa belas kasih. Tapi pengkhianatan dari klien, itu pantangan. Ia tahu, misi belum selesai. Saat ia menutup laptop dan masuk ke kamar, bayinya sudah tertidur. Nuria memeluknya erat malam itu. Tapi di mata The Jackal, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena saat klien menolak membayar, bukan hanya uang yang ia pertaruhkan. Itu berarti perang baru akan dimulai. The Jackal bukan hanya marah, ia merasa dikhianati. Ia telah melaksanakan tugasnya dengan sempurna, membunuh Manfred Fest. Namun balasan yang ia terima hanyalah kebisuan dan penolakan pembayaran. Malam itu, ia menyendiri di ruang kerjanya. Di hadapannya, file digital tentang Elias Fest terbuka lebar. Ia meninjau ulang segala informasi, rumah sakit tempat Elias dirawat, jadwal kunjungan, protokol keamanan, bahkan kebiasaan Elias di rumah sakit. Jika mereka tak mau membayar, bisiknya pelan, mereka akan membayar dalam bentuk lain. Esok harinya, The Jackal menyelinap kembali ke Jerman. Dengan penyamaran rapi, ia mendekati rumah sakit dan melacak Elias. Kali ini tak ada luka kecil di kaki. Kali ini tak ada yang dibiarkan hidup. Elias Fest tewas di kursi rodanya dengan satu tembakan di kepala. Mobilnya meledak beberapa menit kemudian. Bom kecil yang diletakkan The Jackal sebagai penghapus jejak.
Sementara itu, Nuria mulai menyelidiki lebih dalam. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Charles. Video panggilan malam sebelumnya, di mana sang suami berada di taksi dan bukan di bandara seperti katanya, membekas di pikirannya. Dengan bantuan adiknya, Nuria membuka brankas dan menemukan kenyataan mengejutkan. Uang tunai ratusan ribu euro, beberapa paspor dengan nama berbeda, dan perlengkapan penyamaran. Dunia yang ia kenal runtuh seketika. Sementara itu, Bianca Pullman terus menelusuri jejak senjata yang digunakan The Jackal. Ia berhasil melacak koper yang ditinggalkan dalam pelarian sebelumnya. Di dalamnya, sebuah senapan terurai, unik, tak berjejak, dan tak pernah terlihat sebelumnya. Namun ia tahu satu hal pasti, senjata ini bukan buatan sembarangan. Hanya satu orang yang mampu membuatnya, Norman Stokes. Dan disinilah jalur antara The Jackal, Nuria, Bianca, dan dunia yang lebih gelap mulai saling bertemu. Sementara dunia mulai mencurigai kematian Manfred dan Elias Vest sebagai bagian dari konspirasi, The Jackal melanjutkan misi baru, membunuh Yudis, sosok visioner yang akan meluncurkan proyek transparansi keuangan global, River. Di satu sisi, Yudis dipuja sebagai revolusioner. Di sisi lain, ia dibenci oleh para penguasa bayangan. Mereka tahu, jika River diluncurkan, semua aliran uang kotor akan terbongkar. Maka, satu solusi tersisa. Yudis harus dihilangkan. The Jackal terlibat dalam rencana ini, meski ia tahu resikonya luar biasa tinggi. Bianca, yang kini bekerja tanpa dukungan penuh dari MI6, merasa sendirian. Ia menemukan dokumen rahasia yang menunjukkan Dugan, mantan sniper elit Inggris yang diyakini telah mati, memiliki ciri identik dengan The Jackal. Setelah menelusuri jejak ke Belfast dan Budapest, Bianca menemukan lebih banyak bukti. Senjata, nama samaran, dan jaringan pembayaran digital yang semuanya mengarah pada satu orang, Alexander Dugan. Sementara itu, The Jackal melakukan persiapan besar-besaran. Bersama Norman, ia merancang senjata baru, senapan sniper yang tersamar sebagai penyangga kaki. Ia melatih diri di hutan terpencil, menembak dari posisi ekstrim, memastikan tak ada kesalahan. Rencana pembunuhan terhadap Yudis mulai berjalan. Tapi yang tak ia duga adalah betrayer di antara kliennya sendiri. Hari peluncuran proyek River pun tiba. Di Tallinn, Estonia, aula tempat acara berlangsung dipenuhi tokoh-tokoh penting dunia. Keamanan diperketat. Setiap sudut dipantau kamera, setiap tamu diperiksa 2 kali. Namun, The Jackal sudah berada di dalam. Dengan penyamaran sebagai pria tua dalam kursi roda, ia melintas melewati pemeriksaan. Tak ada yang curiga bahwa di dalam penyangga kakinya tersembunyi senjata paling mematikan yang pernah ia gunakan. Ia menyusup ke loteng arena, membuka panel langit-langit, dan menunggu. Suhu tubuhnya tetap stabil. Napasnya perlahan, jari-jarinya tak bergetar. Di bawah, Yudis naik ke podium, berdiri di balik kaca anti peluru. The Jackal menunggu. Tapi saat Yudis keluar sebentar dari perlindungan untuk menerima simbol peluncuran proyek, dor! Peluru pertama menembus pengawalnya. Panik meledak. Teriakan. Badan keamanan menarik Yudis ke perlindungan. Namun saat salah satu pengawal menoleh ke arah suara tembakan, dor! Tembakan kedua menembus helmnya. 2 nyawa, 2 peluru, dan dunia berubah. The Jackal tak menunggu lama. Ia membongkar senjata, mengganti pakaian, menyelinap keluar bersama kerumunan yang panik. Tak ada yang tahu siapa dia.
Tapi satu hal pasti, pesan sudah terkirim. Pembunuhan Yudis mengguncang dunia. Proyek River dihentikan sementara. Para penguasa bayangan bersorak. Tapi mereka juga khawatir. The Jekyll tahu terlalu banyak. Zena, perwakilan klien, menghubungi atasannya. Mereka memutuskan The Jekyll harus dihilangkan. Begitu juga dengan Zena. The Jekyll, yang kini kembali ke Spanyol, mendapati rumahnya kosong. Nuria dan anaknya hilang. Dalam rekaman kamera tersembunyi, ia melihat brankas terbuka. Keluarganya telah pergi, dan ia tahu waktunya hampir habis. Bianca tiba di Spanyol. Bersama timnya, ia menggerebek rumah The Jekyll. Terjadi baku tembak. Vince tewas. Dalam momen penuh darah dan peluru, The Jekyll dan Bianca saling berhadapan. Mereka tak hanya bertarung dengan senjata, tapi juga dengan keyakinan. Dua pribadi yang sama-sama hidup dalam bayang-bayang, saling mengintai, saling memahami, dan saling mengakhiri. Namun The Jekyll memutuskan mundur. Ia punya urusan yang lebih penting, mencari keluarganya. Dalam dunia penuh pengkhianatan, The Jekyll tetap jadi legenda. Bayangan yang tak pernah bisa ditangkap. Ia melacak Nuria dan anaknya hingga ke kota kecil di perbatasan. Tapi, seseorang sudah lebih dulu ke sana. Anak buah klien, Zena, mengkhianati semuanya. Dalam pertemuan terakhir mereka, Zena mengungkap siapa dalang sesungguhnya di balik semua ini. Seorang taipan keuangan yang mengatur proyek River dan menjatuhkan Yudis dari balik layar. The Jekyll mendengarkan diam-diam. Matanya tak berkedip, rahangnya mengencang. Setelah ini, katanya pelang, aku akan menghilang. Tapi sebelum itu, akan ada satu peluru terakhir. Dan layar pun gelap. Legenda tak selalu mati di medan perang. Kadang, mereka hanya menghilang. Dari balik bayang-bayang dan laras senapan, kita disuguhkan sebuah pelajaran besar, bahwa kebenaran seringkali terkubur dalam kepentingan, dan keadilan tidak selalu datang dari sistem, tapi dari mereka yang berani melawan arus, bahkan ketika harus membayar dengan nyawa. The Jekyll bukan hanya tentang seorang pembunuh bayaran. Ini adalah cerita tentang identitas, pengkhianatan, dan harga dari hidup ganda. Bahwa pada akhirnya, siapapun bisa menjadi hantu jika dunia memaksanya untuk bersembunyi. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Kalau kamu suka dengan alur cerita seperti ini, jangan lupa klik like-nya, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja, tekan tombol subscribe agar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Stay curious and stay sharp.